Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, hello everyone. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas hari-hari kita. Welcome to English Teacher's Labs. Today is very important class. We are going to study about preposition in, on, at. With preposition of time and preposition of place. Is it in the morning, or on the morning, or at the morning? Why do we say at idle feet and on idle fitri day? Why we do say in a taxi but on a bus? Okay, mari kita sama-sama belajar about English lesson. Sebenarnya saya pun tidak terlalu menguasai, that's why I always say let's us study together. Well, let's get started with the lesson. Well, preposition adalah a preposition or preposisi in Indonesia adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menentukan arah, waktu, tempat, dan posisi, serta masih banyak lagi. Preposisi yang paling sering digunakan dalam berbagai kalimat adalah on, in, and at. Ketiga preposisi ini bisa digunakan untuk menjelaskan arah, waktu, tempat, dan posisi. Well, preposition in, on, at. In, on, at with preposition of time. In, very general. On, quite general. At, normally more specific. Jadi untuk lebih gampangnya atau lebih mudah diingat, in berarti di dalam, ya. Ini dapat merujuk pada segala tempat yang tertutup. Jika ingin menunjukkan waktu, maka in memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Nah, khusus untuk penunjuk tempat, dalam susunan ketiga preposisi ini, in, at, in, on, dan at, in memiliki cakupan yang lebih besar, lebih umum. Artinya, dia bersifat lebih umum daripada on dan at. Preposisi ini digunakan untuk menjelaskan area yang tidak begitu spesifik. Selain tempat tertutup dan yang berada di dalam, in biasa digunakan untuk menunjukkan negara, kota, perumahan, atau bangunan. Yes, let's see the example untuk penggunaan penunjuk tempat, ya. Contoh penggunaan in sebagai penunjuk tempat. My cat loves to play in a large box. Kucingku senang bermain di dalam box besar. I only have $10 in my wallet. Saya hanya punya $10 di dompetku. Kemudian, she had fun in Bali last holiday. Dia bersenang-senang di Bali saat liburan kemarin. Kemudian, he lives in Makassar. Dia tinggal di Makassar. And next, I am working in my office right now. Saya sedang bekerja di kantor sekarang. Well, in dalam penunjuk waktu. Karena bersifat lebih general, penggunaan in sebagai penunjuk waktu juga lebih umum. Seperti abad, dekade, tahun, bulan, minggu, musim, atau per hari itu lebih umum, ya.
Well, kita ke contoh penunjuk waktu ya. It's very cold and rainy. I was born in 1979. My birthday is in September. Jadi perlu dicatat preposition in juga bisa digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu setiap harinya. For example, I eat breakfast in the morning. Namun ada pengecualian ya dalam konteksnya, di mana dalam menjelaskan keterangan waktu di malam hari kita tidak bisa menggunakan preposition in, melainkan preposition at night. Well, we are going to preposition on. Preposisi yang satu ini sifatnya lebih spesifik dibanding in, atau disebut quiet general dibanding ketiganya, in, on, and at. Biasanya on digunakan untuk menunjukkan tempat yang berada di permukaan ya. Jadi penunjuk tempat selain permukaan, on juga menegaskan jalan raya atau nama jalan kecil, lantai suatu bangunan, ataupun saluran seperti saluran internet, saluran televisi, atau saluran telepon. Misalnya on bisa digunakan untuk we play soccer on the field. Kalimat tersebut menunjukkan orang tersebut bermain sepak bola di lapangan. Namun karena ia berpijak pada tanah di lapangan tersebut dan secara harfiah berada di atasnya, maka ia menggunakan on. Contoh lain penggunaan on, I saw a spider on the wall. Saya melihat laba-laba di dinding. There is a cake shop on the corner of Ratulangi Street. Ada toko kue di ujung jalan Ratulangi. The toilet is on the first floor. Toiletnya berada di lantai 1. Nah, untuk yang saluran telepon internet, kita kasih contoh untuk saluran telepon. She is on the phone right now. Dia sedang menelpon sekarang. Untuk preposisi on ya sebagai penunjuk waktu. Jadi on itu menunjukkan hari spesial, tanggal, atau akhir pekan. Jadi contoh preposisi on untuk penunjuk waktu, contohnya adalah my brother was born on March 2nd, 2012. Adikku lahir pada 2 Maret 2012. They gave me flowers on my graduation day. Mereka memberiku bunga di hari kelulusan. On Monday, I will have a math test. Di hari Senin, aku akan ulangan matematika. We are about to hang out on the weekend. Kami akan jalan-jalan di akhir pekan. Oke, jadi khusus untuk at, preposition at, preposisi ini merupakan preposition yang lebih spesifik ya, di antara in dan on. Penggunaan at akan menunjukkan sesuatu yang lebih jelas, lebih tepat ya. Jadi untuk penunjuk tempat, selain untuk tempat yang sudah khusus menggunakan at, preposisi ini juga menegaskan alamat, lokasi spesifik, atau nomor jalan.
For example, my sister is at the school. My sister is at the school. Kakak perempuanku sedang bersekolah. They were at the movies last week. Mereka menonton film bioskop minggu lalu. He is at his friend's home. Ia berada di rumah temannya. We met her at. We met her at the supermarket. Kami bertemu dengan dia di supermarket. Oke, jadi selain penunjuk tempat, at juga sebagai penunjuk waktu. At menunjukkan jam, menit, detik, malam hari, atau fajar. Contoh kalimat at pada penunjuk waktu, ya. Owls don't sleep at night. At night. Burung hantu tidak tidur di malam hari. She wakes up at dawn. Dia bangun saat fajar. At 5 p.m. I will have to go home. Pukul 5 sore aku akan pulang ke rumah. He wins the competition at the last minute. At the last minute, dia memenangkan kompetisinya di menit-menit terakhir. At 10 seconds past noon, I was late. Saya terlambat 10 detik di hari. Sekarang udah mulai paham ya tentang preposisi in, on, dan at. Diulang-ulang saja untuk lebih diingat. Selanjutnya perbanyak latihan dan belajar ketiga preposisi ini ya, supaya bisa makin mahir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur apabila telah selesai membuat video pembelajaran ini. Karena jujur ini membutuhkan waktu dan pikiran, namun yang membuat saya tetap menjaga semangat belajar bahwa saya telah memilih menjadi guru, maka saya tetap harus terus belajar, mengulang-ulang materi agar tidak lupa juga. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian, meskipun disadari masih begitu banyak kekurangan di semua video yang telah saya buat. That was from me guys. Thank you for watching this video up to the end. If you enjoy it, please like it. We can learn together by heart because it gonna make our English conversation and writing skill a lot better. Belajarlah pengetahuan, tak perlu berlebihan, tetap meluangkan waktu, menyelami kebijaksanaan agar pengetahuan yang kita miliki dapat kita bagikan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukanlah hebat atau menjadikan pengetahuan sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.